subscribe, like, and share. Dosa kepada Rabb bisa dihapuskan, tapi dosa kepada manusia tidak bisa dihapuskan kecuali apa kata Nabi? Man kuntu jalattu lahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, ketika aku akan mencambuk kuda, ada orang di balik kuda, ujung cambuk itu kena ke kulitnya, dia merasa sakit hati, dia merasa ingin membalas, tapi dia segan membalas karena aku seorang nabi. Hadza zahri, ini pundakku, falyastaqim minhu, silakan balas. Siapa yang pernah kata-kataku kasar menyinggung perasaan hatinya tersinggung, hadza irdi, ini harga diriku, falyastaqim minhu, silakan balas. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah salat bisa menghapuskan dosa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma min muslimin yudhnibu dzamban." Kalau ada orang yang silap, salah, berdosa, summa yatatahhar, kemudian dia mandi, berwudu, bertayamum, bersuci, summa yusalli rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar, meminta ampun, maaf kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan segala dosa-dosa. Dosa dihapuskan dengan sholat. Apakah orang yang berpuasa itu puasanya bisa menghapuskan dosa silap salahnya? Ya, Nabi memberikan jawaban, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang melaksanakan puasa dasarnya hanya karena iman dan hanya mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lakum ma taqaddama min dzambi, maka diampunkan segala dosa-dosa. Apakah dengan bersedekah Allah menghapuskan dosa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang bisa menghapuskan dosa adalah sedekah. Perumpamaannya seperti apa? Kama yutfi'ul ma'an nar, sebagaimana api padam oleh air, begitulah sedekah itu menghapuskan segala dosa-dosa. Salat bisa menghapus dosa, puasa bisa menghapus dosa, sedekah bisa menghapus dosa. Maka orang yang sudah berpuasa, sudah salat, sudah berzakat, berinfak, bersedekah, bersihlah dia dari dosa-dosa silap salahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah dosa kepada manusia, kepada ayah ibu, kepada istri, suami, anak, jiran, tetangga, kawan, sahabat bisa dihapuskan dengan salat, bisa dihapuskan dengan puasa, dan bisa dihapuskan dengan zakat? Maka dosa kepada Allah, dosa kepada Khaliq, dosa kepada Rabb bisa dihapuskan, tapi dosa kepada manusia tidak bisa dihapuskan kecuali meminta maaf kepada manusia.
Itulah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya paling lama, tegaknya paling panjang ayatnya, hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kakinya. Tapi dosanya kepada manusia tetap tidak bisa terhapuskan kecuali minta maaf. Itulah kenapa Nabi yang puasanya sampai istrinya sendiri Sayyidatuna Aisyah tidak tahu apakah Nabi sedang puasa atau tidak. Disangka tidak rupanya puasa, disangka puasa rupanya tidak. Saking banyaknya puasa sunnatnya. Tapi dosa kepada manusia, bagaimana dengan hidup Nabi? Shadaqah karrihil mursalah, seperti angin yang bertiup. Karena Nabi SAW ajwadan nas, Nabi orang paling dermawan, hartanya habis. Nahnu ma'asyiral anbiya, kami para nabi, ma taraknahu sadaqah la nurithu, kami tidak meninggalkan harta warisan. Semua yang kami tinggalkan kami sedekahkan. Tapi dosa kepada manusia tidak bisa dihapus dengan sholat, tidak bisa dihilangkan dengan puasa, tidak bisa dibersihkan dengan zikir. Dosa kepada manusia mesti meminta maaf. Itulah mengapa Nabi Muhammad SAW naik ke atas mimbar, bukan untuk khutbah, bukan untuk ceramah, tapi untuk meminta maaf. Apa kata Nabi? Man kuntu jalattu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, ketika aku akan mencambuk kuda, ada orang di balik kuda, ujung cambuk itu kena ke kulitnya, dia merasa sakit hati, dia merasa ingin membalas, tapi dia segan membalas karena aku seorang nabi. Hadza zahri, ini pundakku, falyastaqim minhu, silakan balas. Nabi tidak minta ampun dosa kepada manusia dengan sholat, tidak minta ampun dosa kepada manusia dengan puasa, tidak minta ampun dosa kepada manusia dengan sedekah, tapi minta maaf. Naik ke atas mimbar, siapa yang pundaknya pernah kucambuk, ini pundakku, silakan balas. Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang pernah kata-kataku kasar, menyinggung perasaan hatinya, tersinggung, hadza irdi, ini harga diriku, falyastaqit minhu, silakan balas. Ada dua jenis. Yang pertama zahir, kulit yang tersakiti, pipi yang tertempeleng, tangan yang tercubit, terpukul, teraniaya, mesti dibalas. An-naqsu bin naqsi, nyawa balas nyawa. Al-ainu bil aini, mata balas mata. Al-udhunu bil udhuni, telinga balas telinga. Al-anfu bil anfi, hidung balas hidung. As-sinnu bis sinni, gigi balas gigi. Wal juruha qisas, orang yang melukai balas dengan luka yang sama. Itulah keadilan. Faman afa, siapa yang mau maafkan, wa aslaha, siapa yang mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, balasannya Allah yang akan memberikan. Orang selevel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin Nabi dan Rasul, dijamin masuk surga, pemberi syafaat, sebab Allah menciptakan makhluk semesta, tetap minta maaf. Lalu siapa kita? Kita bangga dengan tarawih, kita bangga dengan witir, kita bangga dengan tahajud, kita bangga dengan sedekah, bangun masjid, infak, sedekah, yatim piatu, yatim du'afa. Ternyata tidak bisa menghapus dosa kita kepada orang-orang yang kita aniaya. Kata Nabi SAW, siapa yang pernah aku pinjam uangnya lalu aku lupa membayar. Ketika itu seorang sahabat berdiri. Inna laka alayya thalatha darahim. Engkau punya utang 3 dirham. Mata uang zaman Nabi, mata uang emas namanya dinar. Mata uang perak namanya dirham. Tidak ada uang kertas. Lalu kemudian kata Nabi, siapa yang pernah aku pinjam uangnya lupa terbayar. Saat itu sahabat berdiri, innalaka alayya thalatha darahim, kau punya utang 3 dirham. Nabi memerintahkan sepupunya bernama Fadl bin Abbas, ayah Nabi Abdullah, ayah Abbas, ayah daripada Abdullah bin Abbas. Fadl bin Abbas adalah Abbas. Abbas saudara kandung Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib. Maka Nabi memerintahkan kepada sepupunya, idfa ya Fadl, wahai Fadl, bayarkan hutang. Nabi minta maaf itu hari Rabu.
Nabi naik ke atas mimbar itu hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. 5 hari setelah itu, hari Senin, Nabi Muhammad SAW meninggal dunia dalam keadaan bersih. Bersih dari dosa kepada Allah, bersih dari dosa kepada manusia. Mari di hari baik bulan Syawal, Sayyidul Ayyam, hari Jumat, kita merenung sejenak. Berapa orang yang sudah tersakiti, berapa orang yang teraniaya, berapa orang yang terzolimi. Dapatkah kita tebus dengan sholat sunat kita? Dapatkah kita bayar dengan sedekah, zakat, infak, wakaf, sedekah kita? Dapatkah kita bayar dengan puasa? Tidak. Kita mesti minta. Masalah orang memaafkan atau tidak memaafkan bukan urusan kita. Itu urusan dia kepada Allah. Masalahnya kita meminta maaf. Kalau kita meminta maaf lalu orang marah, keluar sumpah serapah, caci maki, itu urusan dia kepada Allah. Yang penting kita sudah meminta maaf. Kalau terkait dengan hutang piutang, bayar. Tidak ada gunanya amal banyak, kita masih punya sangkutan kepada manusia. Ya'ti yaumal qiyamati, ada orang-orang yang datang pada hari kiamat nanti bisolatin, solatnya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa saumin, puasanya banyak, wa hajjin, hajinya banyak, bolak-balik ke Makkah. Tapi ternyata qad syatama hadza, lidahnya kasar, mencaci maki, sumpah serapah. Wa qadzafa hadza, menuduh si fulan. Wa daraba hadza, memukul si fulan. Wa akala mala hadza, memakan harta si fulan. Bagaimana orang ini? Ukhidat hasanatu, diambil sholatnya, diambil puasanya, diambil sedekahnya, diambil zakatnya, diambil hajinya, dibayarkan kepada orang-orang yang dia zalimi, dia aniaya. Faniyat hasanatuhu wa lam yuqda alaih. Amal-amal dia sudah habis, sementara yang menuntut, yang mengantri masih panjang. Ukhidat khatayahum, diambil dosa mereka. Orang-orang yang dia zalimi, dia aniaya, diambil dosa mereka. Summa turihat ilaih, dicampakkan kepadanya. Summa turihat finnar, lalu dia dicampakkan ke dalam api neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena khamar, masuk neraka bukan karena judi, masuk neraka bukan karena riba, masuk neraka karena tidak meminta maaf, masuk neraka karena mesti ada sangkutan-sangkutan kepada Allah. Orang yang susah, orang yang melarat bukan orang yang susah secara ekonomi, karena kehidupan akan berakhir. Yang sakit akan mati, yang melarat akan mati menghadap Allah. Sesakit-sakitnya orang kalau sudah mati, sakitnya hilang. Semelarat-melaratnya orang kalau sudah mati, selesai dengan masalah hidup. Tapi masih ada kehidupan sekali lagi. Ittaqu zulma, jangan aniaya orang. Fa inna zulma, karena membuat aniaya, zulumatun, akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Berbahagialah orang yang sudah merendahkan dirinya, menghinakan kepalanya demi untuk mendapatkan maaf orang lain. Dicaci maki, disumpah serapah, diolok, diejek, tidak apa-apa. Lebih baik menderita di atas dunia daripada mencari di padang mahsyar, daripada dituntut segala amal soleh hilang. Sholatnya terbang, puasanya melayang, semua yang dia buat tak bermakna di hadapan Allah. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin, semua amal-amalnya kami datangkan. Ini puasamu, ini hajimu, ini sholatmu, ini zakatmu, ini infakmu, ini sedekahmu. Kami jadikan amalnya itu haba'an mansura, seperti debu yang dihembus angin, tak bersisa sama sekali. Berbahagialah orang yang sudah membuka pintu hatinya, mengetuk pintu rumah orang yang pernah dia pukul, dia aniaya, dia fitnah, sehingga dia lepas dari segala ikatan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa taqabbal bila sayyidina Muhammad wa sallallahu ala kulli salati rasulillahi yajra.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa qawwala. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afina fi Falastin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit shamlahum wa farriq jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurihim ya rabbal alamin. Allahumma dafa'ana al-ghala' wal waba' wal fasha' wal riba wal zina wal munkar was-suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassa wa min buldanil muslimina 'amma. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر. أشهد